Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Latiful Hidayat, NPM 2121 91034 dari kelompok 7. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 7, dan kelompok 7 akan menjelaskan dan memaparkan materi landasan ideologi yuridis dan pendidikan. Selanjutnya, dari kelompok 7 ini beranggotakan 6 orang. 1. Iqbal Sigit Maulana, NPM 2121 90144. 2. Mas Nugraha, NPM 2121 91038. 3. Ririn Ayu Anggreni, NPM 2121 91037. 4. Dimas Rahmat Pangestu, NPM 2121 91017. 5. Ian Latiful Hidayat, NPM 2121 91034. 6. Muhammad Hafiz Ilyas, NPM 2121 91009. Baik, untuk selanjutnya silakan kepada pemateri untuk memaparkan dan menjelaskan materinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayu Anggraeni dengan NPM 212191037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan ideologi. Ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Kata ideologi pertama dikenal oleh Destutt de Starcy tahun 1796, dan kata ideologi ini berasal dari bahasa Prancis. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu ideo dan logi. Ideo yang artinya gagasan atau ide, dan logi yang artinya ilmu. Ideologi merupakan salah satu nilai cita-cita yang ingin dicapai dalam perbedaan bidang kehidupan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ideologi yaitu suatu pemikiran dasar sekelompok atau seseorang, bangsa, bernegara untuk mencapai tujuannya. Ada dua tipe ideologi sebagai ideologi suatu negara. Kedua tipe tersebut yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma politik dalam sosial, yang distabilkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral lainnya. Isinya dogmatis dan a priori, sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lainnya. Salah satu ciri khas suatu ideologi tertutup adalah tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. Ideologi tertutup tidak mengakui hak masing-masing orang untuk memiliki keyakinan dan pertimbangannya sendiri. Ideologi tertutup menentukan ketetapan-tetapan serper. Ciri lain dari suatu ideologi tertutup adalah tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Sebaliknya, baik buruknya pandangan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat dinilai sesuai tidaknya dengan ideologi tersebut. Dengan sendirinya, ideologi tertutup tersebut harus dipaksakan berlaku dan dipatuhi masyarakat oleh elit tertentu, yang berarti bersifat otoriter, yang dijadikan dengan cara yang totaliter. Contoh dari ideologi tertutup adalah Marxisme, Leninisme. Ideologi yang dikembangkan dari pemikiran Karl Marx
yang dilanjutkan oleh Vladimir Leonov Lenin ini berisi sistem pemikiran mulai dari tataran nilai dan prinsip dasar dan dikembangkan hingga praktis operasional dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara, ideologi Marxisme meliputi ajaran dan paham tentang hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme, dialektis, dan ateisme. Yang kedua ada ajaran makna sejarah sebagai materialisme. Yang ketiga ada norma-norma rigid, bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup. Yang keempat ada legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar 12. Yang kedua ada tipe ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan menerjemahkannya ke dalam tujuan dan norma-norma sosial politik. Dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Operasional cita-cita yang akan dicapai tidak dapat ditentukan secara a priori, melainkan harus disepakati secara demokratis. Dengan sendirinya ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan sekelompok orang. Ideologi terbuka hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Sekian penjelasan dari saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monugraha dari kelompok 7 dengan nomor FVM 212191038. Sini saya akan membacakan materi tentang beberapa macam ideologi di dunia. Yang pertama yaitu liberalisme, yaitu liberal adalah sebuah ideologi, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang kedua, ada kapitalisme, yaitu sistem kapitalis adalah kebalikan dari sistem sosialisme, di mana negara banyak menguasai alat produksi. Harga barang atau jasa hingga upah pekerja banyak ditentukan oleh negara. Ciri paling menonjol dalam ekonomi kapitalis adalah minimnya intervensi negara. Semua ditentukan berdasarkan kehendak pasar. Yang ketiga ada kolonialisme, yaitu pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah dan manusia di luar ketentuan yang tidak boleh dilampaui negaranya. Seringkali untuk mencari dominasi ekonomi dari sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah tersebut. Yang keempat ada nasionalisme, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kelima ada sosialisme, yaitu serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Yang keenam ada Marxisme, yaitu sebuah bentuk pemikiran Karl Marx yang juga diracik oleh Friedrich Engels
dalam suatu filsafat materialis. Pemikiran Marxisme ini nantinya akan digerakkan ke arah politik revolusioner. Marxisme dipersepsikan pengikutnya sebagai ajaran resmi Partai Komunis. Yang ketujuh ada fasisme, yaitu paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana pemerintah, pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negaranya. Yang kedelapan ada feminisme, yaitu serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Yang kesembilan ada ekologisme, yaitu pelestarian lingkungan hidup atau environmentalisme adalah filosofi, ideologi, dan gerakan sosial yang luas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai norma dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmat Pangestu dengan NPM 212191017. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang landasan yuridis pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik dan selalu mendapatkan kata awalan mau me, sehingga menjadi kata mendidik. Mendidik artinya memelihara dan memberikan latihan yang diperlukan adanya ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Adapun pengertian landasan yuridis pendidikan adalah yuridis merupakan sebuah kata yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Ada sebagian pakar yang menyamakan pengertian yuridis dengan hukum itu sendiri, sehingga dalam membedah suatu hal, baik itu sebuah konsep ataupun fakta, kata yuridis selalu menyoroti aspek atau asumsi hukum yang melandasinya. Ada juga yang memakai pengertian yuridis sebagai segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam kamus hukum yuridis berasal dari kata yuridis, yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilanggar, maka apapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran atau sanksi. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat, artinya seseorang harus mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu yang pertama berbentuk tulisan dan yang kedua berbentuk lisan. Aturan yang berbentuk tulisan merupakan seperti undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat. Dalam rekam jejak sebagai negara Republik, Indonesia memiliki dua landasan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dilakukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang memberikan pondasi nilai-nilai luhur kebangsaan, mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia menerapkan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau instansi yang berwenang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law.
Konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini yang mencakup hukum dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali hukum atau aturan terkait dengan pendidikan, mengingat pendidikan adalah dimensi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada definisi yuridis tersebut, maka dapat dimaknai bahwa landasan yuridis merupakan seperangkat konsep, dalil, aturan hukum berbasis nilai-nilai konstitusional yang menjadi titik tolak pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pendidikan dapat meliputi ketetapan MTR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Pendidikan atau peraturan daerah. Lalu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional landasan yuridis, yaitu yang pertama ada cita-cita pendidikan dan amanat Undang-Undang 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang kedua ada definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga ada dasar, visi misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat ada hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama yaitu ada definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sigit Maulana dengan NPM 212191044. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 dengan ketentuan umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kelima, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawisuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan. Yang ketujuh, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedelapan, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Selanjutnya, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Selanjutnya, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai. Yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat dalam Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Latif Hidayat, NPM 212191034. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan dan memaparkan materi selanjutnya. Baik, kelembagaan pendidikan. Lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan dan sekitarnya yang bersifat umum atau khusus. Berdasarkan Undang-Undang RI Republik Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 1908 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. 1. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Pengertian jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. 3. Pendidikan formal, informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah ialah untuk dirancang membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal atau persekolahan. Program studi pendidikan luar sekolah dibentuk karena beberapa alasan. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam pendidikan. Tentu ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Faktor yang paling umum adalah keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi di kalangan masyarakat miskin tentu menjadi kendala bagi mereka untuk mau melanjutkan pendidikan tersebut. Akibatnya mereka bekerja apa adanya dengan pendidikan yang terbatas. Jadi, dengan pendidikan luar sekolah ini diharapkan para pendidik mampu menciptakan kemajuan bangsa tersebut. Jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah wahana yang dilalui untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Berbeda-beda dengan Malaysia, Indonesia hanya mengenal satu bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Adapun bahasa Inggris yang menjadi internasional dibuatkan pelajar sendiri yang di tingkat SMP, pendidikan menengah, dan tingkat SMA atau pendidikan pra-university. Menjadi mata pelajaran wajib pada ujian awam kebangsaan yang bernama ujian nasional. Jenjang pendidikan. 1. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari ujian nasional atau UN. Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya atau SMP atau MTS. Kedua, jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi adalah tahap akhir opsional para pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, koleges, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Pengguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen. Berdasarkan kepemilikannya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri
dan perguruan tinggi swasta. Program dan pengolahan pendidikan. Jenis program pendidikan: pendidikan umum, kedinasan, dan keagamaan. Jenis program pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9. Pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai satuan umbang jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai. Departemen lembaga pemerintah non-departemen yang termasuk pendidikan kedinasan seperti STAN, STIS, IVDN, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan terdiri dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang termasuk tingkat dasar misalnya MI, tingkat pendidikan menengah seperti MTS, dan tingkat yang tinggi adalah IAIN. Ya, segitu saja hasil presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata, karena kami masih tahap pembelajaran dan masih ingin belajar untuk kedepannya. Sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.